Halo Sobat Matematika, ketemu lagi bersama saya Resti Barokah di video pembelajaran tugas mata kuliah teori bilangan dari dosen Bapak Dedi Nurjamil. Yuk kita simak, kali ini kita akan membahas materi mengenai jenis-jenis bilangan pecahan. Apa saja sih bentuk-bentuk pecahan? Yang pertama, pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa dapat berupa pecahan murni atau pecahan tidak murni. Contohnya 2/3, 13/5. Nah, pecahan tidak murni itu berarti pembilang lebih besar daripada penyebut. Contohnya 3/2, kemudian 11/5. Kalau pecahan murni artinya pembilang lebih kecil dari penyebut. Contohnya 1/3, 3/4. Kemudian pecahan campuran. Pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya 17, 2/3 atau 2, 3/5. Sedangkan yang dimaksud dengan bilangan bulat contohnya 1, 2, 5, 21. Artinya tidak ada kata pembilang atau penyebut karena bilangan itu sudah bulat satu keutuhan. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran maupun sebaliknya? Karena pecahan murni hanya dapat disederhanakan, maka pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan tidak murni. Cara mengubah pecahan tidak murni atau pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pembilang dibentuk menjadi kelipatan penyebut, kemudian ditambahkan dengan sisanya. Contoh 13/5. Maka kelipatan dari 5 adalah 10 dan ditambah 3. Jadi 10 ditambah 3/5. Kita pisahkan 10/5 ditambah 3/5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ditambah 3/5 maka hasilnya menjadi 2, 3/5. Kemudian cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan tidak murni atau biasa. Pembilang dibentuk dari bilangan bulat pada pecahan campuran yang dikalikan dengan penyebut, lalu ditambahkan pembilang pada pecahan campuran. Contoh 2, 3/5. Maka kita bisa kalikan dulu 2 dikali 5 atau dikali penyebutnya, kemudian ditambahkan 3. 2 dikali 5 hasilnya 10, ditambah 3/5, maka hasilnya adalah 13/5. Yang kedua, ada pecahan desimal. Pecahan yang dinyatakan dalam bentuk atau dibaca koma di mana A dan B bilangan bulat, misalnya 1,2, 0,4, 3,275 itu disebut pecahan desimal. Nah, aturan pembulatan pecahan desimal yaitu untuk bilangan yang lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Contoh 0,436 maka dibulatkan jadi 0,47. Kemudian 0,215 maka kita bulatkan menjadi 0,22. 0,66 kita bulatkan menjadi 0,67. Kemudian yang kedua, untuk bilangan yang kurang dari 5 maka dibulatkan tetap pada bilangan itu. Contohnya 0,432 kita bulatkan menjadi 0,43. Kemudian 0,284 kita bulatkan menjadi 0,28. Yang terakhir 0,333 kita bisa bulatkan menjadi 0,33. Bagaimana mengubah pecahan menjadi desimal atau sebaliknya? Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Caranya dengan membagi biasa secara bersusun seperti gambar berikut. Contohnya 3/4, artinya 3 dibagi 4. Maka ketika dibagi kurung 3 dibagi 4 hasilnya adalah 0,75. Kemudian 7/5. 7 dibagi 5 kan bisa 7 bagi 5 1. Maka nanti akan didapatkan hasil yaitu 1,4. Nah, 1,4 ini bisa kita bentuk ke dalam pecahan yaitu 1 4/10 atau 1 2/5. Yang kedua, mengubah desimal ke pecahan biasa, yaitu dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya sesuai banyaknya angka di belakang koma, seperti pada gambar berikut ini.
Contoh 0,5, angka yang di belakang koma adalah 1, jadi 5 per 10, karena nolnya 1. Kemudian 0,72, angka yang di belakang koma adalah 2, jadi 72 per 100. Kemudian yang di belakang komanya ada 3, contohnya 0,638, maka kita ubah menjadi 638 per 1000. Yang ketiga ada persen atau per mil. Pecahan dengan penyebut 100 disebut dengan persen atau disimbolkan dalam persen. Sedangkan jika penyebutnya 1000 atau disebut per mil, disimbolkan seperti pada gambar. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan ke persen dan per mil? Juga sebaliknya. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen atau per mil. Caranya dengan mengubah penyebutnya menjadi 100 atau 1000, atau mengalihkan pecahan tersebut dengan 100% atau 1000 per mil. Contohnya 7 per 25. Nah, 25 bisa kita bentuk ke dalam 100, yaitu dengan dikalikan 4. 7 dikali 4, 28, dan 25 dikali 4, 100. Maka hasilnya adalah 28%. Atau 280 per 1000. Jadi hasilnya adalah 280 per mil. Kemudian yang kedua, mengubah persen atau per mil ke bentuk pecahan biasa. Caranya dengan mengubah penyebutnya menjadi 100 atau 1000 lalu disederhanakan. Contoh, 45% itu artinya adalah 45 per 100. Kemudian kita dibagi 5. 45 bagi 5 9, 100 bagi 5 20. Nah, 9 per 20 ini tidak bisa dibagi lagi atau tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian 35 per mil. Itu artinya sama dengan 35 per 1000. Kemudian kita bagi 5. 35 dibagi 5 7 dan 1000 dibagi 5 hasilnya 200 dan itu tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh soal dan pembahasan. Urutkan pecahan terkecil menjadi pecahan terbesar, yaitu 0,45, 0,85, 7/8 dan 78%. Pilihan gandanya A 0,45, kemudian 78%, 7/8, kemudian 0,85, dan seterusnya sampai poin D. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut? Yaitu dengan cara mengurutkan desimal, pecahan biasa, dan persen, dengan sama-sama mengubahnya menjadi pecahan biasa, kemudian menyamakan penyebutnya. Yang pertama, 0,45 itu sama artinya dengan 45 per 100. Nah, kita akan samakan semua penyebutnya ke 200. Berarti 45 dikali 2 adalah 90. Kemudian 100 dikali 2, 200. Berarti 90 per 200. Dan seterusnya sampai yang 78%. Maka akan diketahui bahwa pembilangnya yaitu 90 kurang dari 156 kurang dari 170 kurang dari 175. Artinya 0,45 lebih kecil dari 78%, lebih kecil dari 0,85 dan lebih kecil dari 7/8. Jadi urutan pecahan terkecil ke terbesar adalah 0,45, 78%, 0,85, dan 7/8, yang artinya isinya adalah jawaban yang B. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.